Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Ki Hajar Dewantoro, Bapak Saiful MD, yang kami hormati juga Bapak Wakil Ketua Umum SMK Ki Hajar Dewantoro, Bapak Haji Wajali MM MAG, kemudian ibu-guru di SMK Ki Hajar Dewantoro, para siswa terkait di SMK Ki Hajar Dewantoro, juga rekan-rekan dosen teknik Unesa serta para mahasiswa teknik Unesa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmatnya yang tidak pernah bisa kita hitung. Salah satunya tentunya dari nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa melaksanakan agenda yang sudah kita rencanakan semula terkait dengan kegiatan terkait ini. Jadi pada kesempatan ini tentunya saya mewakili dari seluruh PWK mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak sekolah, Pak Saiful dan Pak Haji Wajali dan Bapak Ibu guru sekalian, sehingga kami diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan sebuah kegiatan bagian dari amanat perguruan tinggi yang tercantum di dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Di dalam Tridharma Perguruan Tinggi ada pembelajaran, sama juga dengan SMK kita para siswa harus belajar, para dosen harus menyiapkan kurikulum, mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru SMK Ki Hajar Dewantoro yang tetap semangat di era pandemi ini, tentunya menjadi bagian penyelenggaraan pendidikan berbasis PJJ pendidikan jarak jauh. Kesempatan ini menjadi bagian yang sangat berharga, terutama kami dari PDBRK sedang memberikan kontribusi, terutama bagaimana mahasiswa kami ini melakukan PKN ini akan menjembatani atau membantu siswa-siswa di Ki Hajar Dewantoro untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa kami. Nah, tentunya ini tidak hanya berjalan saat ini saja Pak Saiful dan guru-guru ya. Iya, saya katakan siswa-siswa juga nanti kalau bisa diskusi dengan kakak-kakaknya. Tentunya nanti akan mengilhami para siswa itu kalau ingin melanjutkan kuliah. Melanjutkan kuliah di kuliah di Tridharma di mana biayanya terjangkau Pak. Dan tentunya saling bekerja sama kita. Harapan kita ini menjadi kerjasama yang berlanjut dan dari Pak Ketua kita akan membuat MOU kerjasama Pak. Ini nanti berlanjut. Ini apa kebutuhan sekolah yang berkaitan dengan pengetahuan. Ini kan ada kebutuhan APKJ Pak ya. ada. Kami juga dan jadi pertanyaan waktunya terbatas, saya cukup sampaikan di sini. Manfaat waktunya kepada sekolah dan benar kepada mahasiswa kami punya pengalaman melihat kami mampu sebagai bagian dari paket merdeka belajar. Nah, yang dilakukan ini adalah sesuai kebutuhan kita semua. Terima kasih. Maaf kalau ada sesuatu kita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kita semua. Jadi pertemuan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita dipertemukan lewat jalur udara, jalur jaringan yang pada kesempatan ini juga karena topiknya adalah menyangkut e-commerce dan berbasis web, ya sangat nyambung sekali. Alhamdulillah, ya, Allah sudah beri kesempatan kepada kita. Saya Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro mungkin ingin menyampaikan beberapa hal aja. Yang pertama, saya ingin sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada STEMIC Teresa yang telah memberi kepercayaan kepada SMK Ki Hajar Dewantoro sebagai tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah kepercayaan yang luar biasa yang kami dapatkan dari perguruan tinggi yang memberi kepercayaan kepada kami untuk pelaksanaan ini. Tentu saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung, kami sangat menyambut baik kerjasama selanjutnya yang nanti mungkin ketika Dewantoro masih diberikan kesempatan untuk membantu atau melaksanakan kegiatan PKM atau mungkin juga kerjasama lain yang di luar PKM. Kami siap menyambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida, saya juga salah satu guru. Saya juga salah satu Hajar Dewantoro. Di Sebenarnya kita jelaskan ini sedikit profil tentang sekolah kita, dan dari sini kita melakukan observasi sebelumnya apa yang kurang dari sekolah kami, dan alhamdulillah kami sudah mendiskusikan agar kita membuat satu wadah untuk sekolah Ki Hajar Dewantoro dengan koordinatornya yang sudah buat pada buat untuk pembuatan aplikasi e-commerce ini untuk membantu sebagai wadah pada tujuan PKM. Pada tujuan PKM tersebut itu memberikan atau saran atau wadah untuk observasi yang untuk mempromosikan produk yang sudah mereka siswa atau pelajar buat. Nah, lalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mengenai teknologi informasi karena banyak sosial media atau online shop di luar sana yang bisa digunakan atau sudah dipersiapkan adanya, tapi di Dewantoro ini belum ada gitu. Makanya kita menciptakan aplikasi e-commerce ini untuk sebagai wadah dalam bidang teknologi informasi juga. Lalu memberikan wawasan tentang entrepreneurship dengan memanfaatkan e-commerce, bahwa media promosi itu sangat banyak. Kita tahu media promosi itu di luar sana begitu pesat, begitu banyak cara untuk kita mempromosikan, tapi bagaimana kita memberikan karya ini dan kita mempromosikannya itu membawa nama SMK Ki Hajar Dewantoro itu kita membuatkan wadah tersebut. Ini merupakan salah satu produk yang sudah ada di sekolah, yang sudah diciptakan oleh kreasi anak-anak pelajar di SMK Ki Hajar Dewantoro. Ini kita ciptakan saat kita membuat pelajaran produk kreatif. Itu sebenarnya ada 4, yaitu B2C, customer, B2C, customer, B2B, customer to business, dan B2B, business to business. Cuma yang paling sering dilakukan itu B2B dan B2C. Karena ini karena untuk bertransaksi online dan marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Dan B2B ini juga sering digunakan untuk penjualan produk atau jasa bukan untuk pada konsumen langsung.
seperti distributor ke produsen. Contoh sederhananya jika kita mempunyai bisnis makanan, kita bisa menjualnya ke penjual restoran dan dijual menjadi makanan jadi dan baru dijualkan ke konsumen. Dan poin ketiga, tujuan manfaat e-commerce. Dengan adanya e-commerce ini kita memudahkan untuk membeli sesuatu produk, tidak usah lagi berpusat perbelanjaan, sehingga mengunjungi situs e-commerce berbelanja jadi mudah dengan buka HP, tinggal belanja online gitu aja, tinggal nunggu barang sampai di rumah. Untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas di CMS. Apa sih itu CMS? CMS itu merupakan sebuah sistem untuk mengatur konten pada situs web yang untuk membuat website berupa komponen profile, e-commerce, blog, dan forum dan lainnya. Sendiri itu merupakan sebuah aplikasi yang bisa disebut instan, bisa digunakan oleh semua orang dan juga bisa diaplikasikan karena penggunaannya cukup mudah. Jenis-jenis dan contoh CMS sendiri sebenarnya banyak, cuma di sini saya akan menyebutkan CMS yang sering digunakan oleh semua orang, yaitu WordPress, Joomla, PrestaShop, Drupal, dan Pickup. Joomla ini biasa digunakan membangun situs dan kita akan memakai di CMS WordPress. Kenapa sih kita menggunakan WordPress? Akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya kita ke WordPress ya. Kita tahu WordPress itu adalah salah satu platform yang membuat website atau sebuah blog, di mana semua orang dapat membuat website hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Jadi sudah bisa punya sebuah halaman atau situs blog. Cara kerja WordPress itu seperti apa? Yang kita tahu, WordPress ini sejak awalnya ada sebuah internet. Di situ telah dibuat dalam situsnya HTML dengan menggunakan bahasa pemrograman yang cukup kompleks dan mudah dipahami, seperti ada beberapa format yaitu teks, gambar, dan letak halaman. Nah, cara sendiri gampang, kita bisa install di akun hosting sendiri. Itu hanya dalam hitungan beberapa menit, dan setelahnya kita sudah bisa menggunakan beberapa editor sederhana yang berbasis web untuk membuat halaman web kita sendiri tanpa kita harus perlu belajar apa itu tentang HTML. Atau sudah ada sekarang yang paling sederhana yaitu WordPress.com. Cuma di sana ada kekurangannya. Kita tidak punya nama domain, tapi kita sudah punya subdomain. Untuk penjelasan cara kerja WordPress saya kira cukup sekian. Selanjutnya akan disampaikan lebih sedikit. Tampilan di sini yang paling atas merupakan hasil dari postingan terbaru. Kemudian untuk lebih jelasnya kita ke produk. Di produk ini tampilan yang ada di layar ini disusun berdasarkan abjad. Nah, untuk boleh gak sih nampilin produknya sekarang? Itu untuk lebih detailnya diklik sesuai option yang dipilih. Nah, kemudian di sini ada udah cepetan aja. Ada untuk pemesanan berapa piece
nggak jadi. dan kemudian di add card. Nah, sebelum di add card Ambil di memori kecil. ada gambar lainnya di sini. Nah, di sini juga ada iklan lainnya kayak kalau apa sih, semacam referensi. Lalu kembali ke Nah, kemudian dalam pemesanan ini kita di sini bisa masukkan berapa piece. Lalu kita klik add cart. Setelah di add cart, langsung masuk ke keranjang. Nah, di sini untuk memilih pembayaran melalui apa, kita klik shipping, menentukan tempat tinggal dan alamat, lalu update total. Nah, di sini bisa ada pilihan sistem cash on delivery atau pakai JNE reguler. Setelah ini selesai, lalu klik proses to checkout yang akan pergi ke pembayaran dan akan dijelaskan oleh Kak Nur Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk yang ingin kita beli. Bagaimana sih cara pembayarannya? Nah, di sini setelah keranjang, kalau kita mau bayar, kita harus login akun dulu. Kalau kita nggak login, order yang kita pilih tidak akan masuk ke sistem backend yang ada di Dewan Kehormatan ini. Kita harus login akun dulu. Nah, bagaimana sih cara membuat akun untuk di Dewan Kehormatan? Di sini ada pilihannya. Di menu login, kita pilih daftar. Setelah masuk ke form daftar, kita isi nama pengguna kita. Kita mau pakai nama pengguna apa? Misalnya saya memakai nama pengguna terus Surel. Kita pilih alamat email kita. Setelah itu klik daftar. Setelah kita klik daftar, di email yang kita daftarkan ini nanti ada pemberitahuan bahwa kita sudah registrasi. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi backend. Nah, bedanya apa sama frontend? Frontend itu tadi aplikasi depan. Kalau kita mau mengakses, kita langsung bisa mengakses. Kalau misalkan aplikasi backend itu bisa kita sebut sebagai tampilan admin.
Nah, ketika mau masuk pasti suruh kasih atau ada keamanan password dan nama pengguna atau username. Di sini saya menggunakan nama username-nya ini dan passwordnya itu rahasia. Silakan login. Salah. Nah, ini adalah tampilan backend. Ini dashboardnya seperti ini. Nah, untuk ke backend kita menambahkan produk, diklik produk, ke all produk dulu. Adalah produk yang telah diupload. Ketika mau menambahkan baru itu tinggal add new. Nama produknya apa? Misalkan tote bag bagus. Nah, ini untuk harganya, misalkan harganya 30.000 dan ini untuk sell. Jadi potongan harganya misalkan menjadi berapa ribu, misalkan 25.000. Jangan lupa termasuk kategorinya apa. Nah, untuk inventory, nah misalkan ini masih ada in stock, kalau udah habis berarti out of stock gitu. Nah, untuk shipping, nah ini beratnya mau berapa. Habis itu ini tambahkan deskripsi, misalkan tas bagus tersedia warna merah putih. Nah, ini untuk menambahkan produknya. Kita ambil yang udah ada aja. Nah, ini kalau udah kita terbitkan. Nah, otomatis nanti akan masuk di front end. Nah, ini yang baru kita upload tadi. Ini harganya 25 yang udah di sell. Nah, selanjutnya untuk melihat siapa sih yang udah order, itu di order. Nah, di sini ada Kak Nur Hasanah yang tadi udah mencoba dipesan. Kita coba klik sunting atau kita edit. Nah, di sini ada status pending payment. Pending payment itu untuk pembayaran yang sudah pesan tapi belum dibayar, processing ketika kita lagi pengiriman. Nah, biasanya kalau udah sampai itu di complete. Nanti kalau sudah di-update, karena misalkan kita baru bayar, diproses update. Nanti otomatis di front end-nya akan mengganti menjadi statusnya itu sedang diproses. Lalu untuk misalkan ada yang berkomentar nih di sini, nanti kita lihatnya di komentar. Nah, ini ada yang udah saya coba sunting, barangnya lucu dan cepat dalam pengirimannya. Nah, ini kita misalkan mau ditanggapi, nanti balik lagi ke front end-nya.
karena ini untuk kita ya sebagai review aja. Nah, sekarang untuk kupon. Biasanya untuk kupon itu kayak lagi ada diskon atau flash sale, kayak di Shopee itu ada 11-11 flash sale, tinggal ditambah add kupon. Nanti biasanya kan kalau ada seperti ini nanti itu dia kayak masukkan kode ya. Nah, misalkan ini kuponnya apa, misalkan 11 deskripsinya belanja 11. Nah, mau di kuponnya mau apa, berapa ribu, misalkan dikurangin 20.000. Nah, ini expired sampai kapan ininya, sampai tanggal berapa begitu, kalau sudah nanti diterbitkan. Nah, yang paling penting itu ketika di backend itu mengatur pembayaran. Caranya bagaimana? Kita klik setting, ke shipping. Nah, untuk ini itu untuk tentang pengirimannya, shipping itu. Ketika kita tambah, nah zona name-nya apa, misalkan Indonesia. Dan ini religionnya bagian mana, misalkan Indonesianya Bali. Nah, ini mau setting add shipping method. Nah, edit mau pakai apa, misalkan JNE Express. Nah, ke Bali misalkan biayanya berapa, misal 32.000, tinggal di save. Jadi untuk pengiriman Bali ada JNE Express, misalkan mau ditambah lagi pengirimannya tinggal tambah di sini. Kalau sudah begini, kalau dari save. Kita lihat ya, di sini Bali, Indonesia, Bali, JNE Express. Nah, untuk pembayarannya tinggal di checkout BACAS. Nah, ini sih transfernya, misalkan mau di bahasa Indonesia, bayar melalui bank. Nah, ini banknya namanya apa, terus nomor banknya, nomor rekeningnya, terus banknya apa. Nah, ini kode banknya berapa, dan nanti tinggal di save. Nah, intinya yang paling penting untuk BN itu aja sih. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi alhamdulillah puji syukur kita bisa melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan lancar dan relatif sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, terima kasih. Pak Agung, terima kasih. Abu, Pak Terima kasih. Saiful, terima Pak Agung, kasih. ya, makasih juga Pak Agung, Pak Abu. Terima kasih Pak.